Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Materi hak asasi manusia bersama Pak Haryono. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa hak adalah segala sesuatu yang berhak kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban ini ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Demikian pula sebaliknya, kita menuntut hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban. Setelah memahami makna hak dan kewajiban, kita juga harus memahami makna hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang yang secara kodrati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Dalam pengertian yang sederhana, hak asasi manusia, human rights, merupakan hak yang secara alamiah melekat pada orang semata-mata karena ia merupakan manusia, human being. HAM meliputi nilai-nilai ideal yang mendasar, yang tanpa nilai-nilai dasar itu orang tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Penghormatan terhadap nilai-nilai dasar itu memungkinkan individu dan masyarakat bisa berkembang secara penuh dan utuh. HAM tidak diberikan oleh negara atau tidak pula lahir karena hukum. HAM berbeda dengan hak biasa yang lahir karena hukum atau karena perjanjian. Dalam pembahasan tentang pengertian HAM, Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, merumuskan HAM dalam ungkapan berikut. Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our natural and without we can live as human being. HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian di atas, kita dapat mencermati dua makna yang terkandung dalam pengertian HAM, yaitu pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan, bahkan sejak roh ditiupkan dalam tubuh manusia ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Dan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya. Kedua, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur.
Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Dengan demikian, maka HAM bukan sekedar hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dilahirkannya ke dunia, tetapi juga merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar itu dalam lingkup pergaulan nasional, regional, dan global. HAM itu bukan karena diberikan oleh negara atau pemerintah. Karena itu, hak-hak itu tidak boleh dirampas atau diasingkan oleh negara dan oleh siapapun. Anak-anakku, HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal. Dalam arti tidak mengenal batasan-batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Begitu juga anak-anakku, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya, termasuk menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tak bertanggung jawab. Ciri-ciri HAM meliputi hakiki, universal, tidak dapat dicabut atau permanen, dan tidak dapat dibagi atau utuh. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Sedangkan universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ciri berikutnya yaitu tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Berikutnya, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sekarang macam-macam HAM. 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi politik. 3. Hak asasi ekonomi. 4. Hak asasi hukum. 5. Hak sosial dan budaya. Dan yang terakhir, ke-6, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali.